Hai, Assalamualaikum. Aku Fania. Kembali lagi ke channel aku. Share kegiatanku sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di kontrakan. Kegiatan full dari pagi sampai malam dan aku akan makeover dinding ruang tamu dengan wallpaper foam, teman-teman. Jadi ikuti aku terus dan jangan di skip-skip ya. Kegiatanku hari ini melanjutkan kegiatanku yang kemarin ya, teman-teman. Jadi hari ini aku kedatangan paket wall foam untuk aku gunakan di dinding ruang tamu, tapi sebenarnya ini salah warna gitu ya teman-teman, sellernya ngirimnya, karena sebenarnya aku itu pesannya di warna coklat kayu yang lebih tua, tapi dikirim yang warna lebih muda gini. Karena juga pengirimannya dari luar pulau Sumatera, jadi aku memutuskan untuk nggak retur, ya udahlah aku pakai aja gitu kan. Lagi pula nanti kalau misalnya di retur itu bakalan kelamaan. Jadi dinding ini yang bakalan aku pasangin wallpaper ini ya teman-teman, karena aku udah struggling banget dengan dindingnya yang udah berulang kali aku cat gitu, dan aku berusaha untuk perbaiki bagian lembab di bawah aja, tapi ternyata memang nggak bisa ya teman-teman. Jadi aku memutuskan untuk pasang wallpaper foam ini untuk menutupi bagian bawah dinding itu yang memang udah lembab dan catnya itu udah gampang terkelupas gitu teman-teman. Jadi ini videonya aku percepat aja ya teman-teman, karena memang masangnya itu agak ribet dan harus hati-hati. Aku udah ukur dulu tadi, dan aku nih nempelnya bener-bener pelan-pelan dan juga harus fokus teman-teman, karena dia kalau udah salah pasang gitu nggak bisa dicopot lagi ya teman-teman, dia bakalan rusak gitu wall foamnya. Aku tinggal di kontrakan ini udah jalan mau 5 tahun ya teman-teman, dan ini juga kontrakan ini udah berulang kali gitu aku ganti temanya atau warna catnya gitu. Awal aku tinggal di rumah ini dulu cat dindingnya tuh seluruh rumahnya itu warna kuning ya teman-teman. Jadi setelah beberapa lama aku tinggal di sini, aku sempat ganti warna pink, serba pink semuanya, serba pink, seluruh dinding dari mulai kamar sampai ke dapur semua aku cat pink. Tapi karena aku udah mulai bosan kemarin dengan tema pink, jadi aku ganti lagi dengan warna abu-abu untuk warna dinding di ruang tamu. Dan ini bagian atasnya aku potongin sisa-sisa wallpapernya tadi untuk nutupin yang di bagian atasnya gitu, jadi dia supaya tampak lebih bagus gitu teman-teman. Dan ini udah selesai aku pasang, alhamdulillah bagus, dan walaupun agak mereng-mereng sedikit tapi nggak apa-apa lah karena nggak kelihatan juga. Dan aku mulai susun-susun lagi ini perintilan-perintilan yang untuk di bagian ini, dan dilanjut ini videonya. Karena ini udah malam, aku lanjut videonya itu ke esokan harinya ya teman-teman. Lanjut ini besok paginya, aku hari ini sarapan paginya agak berat ya teman-teman. Walaupun biasanya aku tuh skip sarapan, cuma roti, atau kalau lapar itu biasanya aku cuma roti atau ngopi 1 gelas, tapi hari ini aku sarapannya agak berat, nasi goreng dan juga ada pizza yang aku beli tadi malam itu. Dengan segelas kopi aku minum pagi ini, karena hari ini kegiatanku bakalan lumayan banyak dan aku butuh energi yang agak lumayan gede untuk hari ini teman-teman. Jadi temani aku terus sampai akhir ya. Oh ya, bunda-bunda semua yang lagi nonton videoku hari ini, udah siapan belum? Kegiatannya hari ini semoga lancar semua ya teman-teman, semoga dimudahkan semua urusannya dan diberikan kesehatan selalu bersama keluarga, amin. Fokusku di hari ini sebenarnya di setrikaan aku yang numpuk ya teman-teman, tapi karena pagi ini aku belum masak, jadi aku mau masak dulu. Kebetulan di kulkas aku juga udah nggak ada sama sekali stok lauk lagi, yang ada tinggal udang ini. Jadi aku hari ini masak sambal lada udang dengan kentang, yang simpel-simpel aja bun. Aku tuh tipe orang yang setiap harinya itu memang harus ada sambal gitu ya teman-teman. Jadi aku masaknya hari ini tadi cuma sambal itu sama
ini kangkungnya mau aku tumis aja, tumis nggak pedes gitu, karena Queen juga nggak terlalu mau kalau misalnya kangkung itu terlalu pedes. Tapi kalau ngikutin selera aku sih, aku maunya semuanya serba pedes gitu bun. Tapi juga suami juga nggak terlalu suka pedas, jadi aku harus ngikutin seleranya yang di rumah, bukan selera aku sendiri. Karena kita kan sebagai ibu rumah tangga ini nggak boleh egois, nggak boleh cuma kita karena kita sukanya pedas jadi kita setiap hari masaknya yang pedas banget gitu ya kan teman-teman. Tapi karena aku juga memang nggak bisa kalau nggak makan sambal, jadi hampir setiap hari bunda-bunda lihat videoku pasti aku itu akan tetap ada sambal gitu teman-teman. Di awal-awal pindah kontrakan ini seperti yang aku bilang tadi bun, seluruh cat rumahnya itu berwarna kuning ya bun, dan cuma disediakan meja kompor yang keramik ini ya bun. Jadi ini udah berkali-kali aku rubah gitu juga temanya bun. Di awal-awal aku kemarin itu serba pink, semua perabotannya juga pink, perintilan-perintilan dan sampai ke piring-piring pun semua serba pink. Terus aku ganti kemarin dengan tema putih, dan meja kompornya itu sempat aku pasangin wallpaper motif kayu gitu. Tapi karena kemarin itu udah mulai agak rusak, sobek di mana-mana itu, jadi aku bongkar. Dan lantainya itu juga aku pasangin kemarin itu di karpet vinil motif kayu gitu bun. Aku kesalahanku di dulu itu ketika aku makeover ataupun aku dekorasi rumah, aku nggak pernah ambil video gitu bun. Jadi aku ya untuk kesenanganku sendiri aja gitu, karena memang dulunya satu nggak pede, yang kedua juga nggak kepikiran untuk dijadiin konten gitu kan bun. Jadi ya udah aku sesenang aku aja gitu. Sambil masak tadi aku kan sambil nyuci bun, jadi hari ini aku nyuciin pakaian-pakaian yang serba putih gitu bun. Jadi kalau di daerah aku itu ada satu namanya itu blau ya bun kalau di sini. Jadi dia bisa bikin untuk campurin ke air gitu kan untuk pakaian yang putih-putih. Jadi dia bisa bikin warnanya itu agak lebih cerah gitu bun. Kalau di daerah bunda ada nggak ini namanya blau? Aku kalau pakaian yang putih-putih itu kan kayak pakaian seragam sekolah anak atau pakaian suami yang warna putih gitu kan, aku selalu campurin blau itu bun. Jadi dia nanti kalau udah selesai dicuci gitu kan, warnanya itu lebih cantik gitu bun, lebih cerah, dan jadinya kayak gimana ya, kayak pakaian baru lagi gitu bun. Walaupun sebenarnya tadi aku ini udah sabunin dengan sabun batangan gitu bun. Kalau di Medan itu ada gitu bun, namanya sabun batangan khusus untuk pakaian yang serba putih gitu bun, untuk dia lebih gampang untuk menghilangkan noda gitu bun. Dan lanjut ya bun, setelah sambil nyuci itu aku ngepel di bagian dapur ini bun, karena kalau selesai masak pastinya dapur kita tuh kan kotor ya kan, terus berminyak. Jadi aku tuh ngepel masih dengan cara yang lama ya bun, dengan air, dan aku campurkan cairan pencuci piring dengan karbol untuk di bagian dapur ini. Karena kalau aku buka pintu ini bun, otomatis itu banyak lalat ya bun. Kalau udah musim hujan gitu di sini gampang banyak lalat gitu bun. Jadi aku bisa bolak-balik ngepel gitu bun pakai karbol supaya ngurangin lalat tadi itu biar nggak betah di dalam rumah. Dan biasanya setelah selesai masak juga pintu dapur ini langsung aku tutup bun. Selain lalat juga banyak kucing di sini bun, jadi nggak bisa kita terus-terusan untuk buka pintu dapur. Lanjut ya bun, ini di bagian samping kontrakan aku bun. Jadi kontrakan ini kan ada beberapa petak gitu bun. Ini tetanggaku dan aku itu berbagi teras samping gitu bun. Jadi satu teras ini untuk digunakan dua kontrakan gitu ya bun. Jadi aku jemurinnya di sini. Kalau misalnya tetanggaku hari ini nggak nyuci, biasanya kalau cucian aku banyak juga aku numpang jemur di tempat sebelah rumah ini bun. Tentunya udah izin gitu ya bun. Karena juga yang tetangga sebelah rumahku ini jarang ada di rumah, jadi kebanyakan aku yang pakai jemurannya, dan aku juga yang bagian tukang bersih-bersih di samping ini bun. Dan ini aku jemurin pakaiannya udah di hampir jam 12 siang ya bun, jadi itu lagi panas-panasnya gitu. Dan ini juga kakakku ini udah pulang sekolah, karena kan memang pulang sekolahnya tuh di jam 12 siang bun.
Alhamdulillah dia hari ini udah pulang sekolah dan nggak dijemput karena sekolahnya itu cuma di depan gang gitu aja bun, jadi memang deket. Lanjut, aku mau makan siang dulu bun, sekalian aku mau suapin anakku juga makan. Karena setelah ini aku masih ada kegiatan selanjutnya, aku bakalan sampai sore aku bakalan setrika pakaian ya bun, karena ini udah sekitar 3 minggu ya bun aku nggak setrika pakaian karena kesibukan dan faktor M bun, males. Jadi entah kenapa kalau udah soal setrika pakaian itu aku mager banget bun. Jadi aku bisa sampai 1 bulan gitu nggak setrika pakaian. Selesai cuci aku angkat dari jemuran itu aku lipat-lipat aja terus dimasukin ke keranjang laundry gitu bun. Jadi kalau untuk setrika ini memang harus nunggu bener-bener mood aku ada dan waktu aku tuh biasanya aku sisihkan 1 harian itu khusus untuk setrika aja bun. Jadi kalau aku udah jadwal setrika itu biasanya aku nggak masak, aku nggak nyuci, aku nggak beresin rumah gitu bun. Aku memang full untuk setrika, tapi hari ini karena aku lagi rajin bun, jadi aku kerjakan semuanya di hari ini, supaya besok-besok juga aku bisa istirahat bun. Walaupun sebenarnya badan aku nih masih agak kurang enak gitu bun, karena udah beberapa hari ini kan juga aku tuh flu, batuk, pilek gitu, dan anak aku juga flu, batuk. Pokoknya di gang ini hampir rata-rata anak-anak itu pada batuk flu gitu bun. Dan juga aku setrikanya itu berhenti-berhenti gitu ya bun, jadi kalau capek aku berhenti dulu sebentar istirahat, habis itu aku lanjut setrika lagi gitu bun. Aku lanjutin setrikanya ya teman-teman. Jadi beberapa tahun yang lalu itu aku juga sempat untuk memutuskan eh, baju-baju yang disetrika ini aku antar ke laundry gitu teman-teman. Jadi setiap udah 1 minggu sekali gitu aku antar ke laundry untuk disetrika gitu kan bun. Tapi lama kelamaan gitu kayak beberapa pakaian gitu banyak yang hilang gitu bun. Udah gitu pun memang maaf, kadang-kadang hasil kerjanya gitu kurang rapi gitu kan bun. Jadi ya udah deh, karena lagi pula aku juga sekarang itu full di rumah tidak bekerja lagi, jadi sekarang aku memutuskan untuk setrika pakaian sendiri. Walaupun memang kalau untuk setrika ini semager-magernya aku ya mau nggak mau ya harus dikerjain ya kan bun, karena ini sebenarnya kan bun, aku kalau untuk setrika pakaian ini hanya pakaian-pakaian suami, pakaian kerja, atau pakaian kalau kita jalan-jalan gitu bun. Jadi kalau pakaian untuk di rumah, pakaian sehari-hari itu kalau aku selesai dari angkat jemuran itu aku langsung lipat rapi gitu bun. Jadi bakalan langsung dimasukkan ke dalam lemari, nggak perlu disetrika. Yang disetrika itu hanya untuk pakaian-pakaian pergi-pergi aja, dan pakaian kerja, juga pakaian seragam sekolah. Lanjut bun, aku mau susun semua yang udah aku setrika tadi ke lemari. Dan aku itu pun kalau untuk menyusun pakaian ke lemari aku nggak susun sesuai warna, tapi aku susunnya itu sesuai dengan jenisnya gitu bun. Jadi kalau untuk kaos aku satukan semuanya dengan kaos, dan kalau untuk pakaian kayak dress ataupun gamis-gamis gitu aku kebanyakan itu digantung, karena memang lemariku ini kecil ya bun, jadi dia nggak muat semuanya gitu bun. Dan juga sebulan lalu aku udah decluttering, aku udah eh, jadi kalau untuk penyusunan pakaian-pakaian aku tuh lemari itu saudara-saudara gitu bun, susun sesuai warna, tapi juga udah nggak muat sesuai sesuai jenisnya gitu bun. Akunya nggak muat, dan juga di lemarinya juga nggak muat. Kaos dan beberapa semuanya kaos gitu sempat pre-love kemarin. Sebagian orang kan mungkin lebih suka dia disusun sesuai warnanya gitu juga ya bun, yang udah aku pre-lovein gitu sesuai dengan, jadi di bagian sebelah sini tuh semuanya pakaian aku bun, dan bagian suami itu cuma di satu bagian yang kecil itu aja bun. Alhamdulillah udah selesai ya teman-teman. Terima kasih yang udah menemani aku seharian ini mengerjakan aktivitas aku di rumah kontrakan sederhana aku ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau mampir dan ngeklik tombol subscribe. Jangan lupa di like dan komen ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.